Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Umami dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil analisis kontrastif mengenai kata kerja transitif dan intransitif dalam bahasa Indonesia dan fiil muta'addi dan lazim dalam bahasa Arab. Berikut sub pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video ini. Ada pengertian transitif dan muta'addi, ciri-ciri transitif dan muta'addi, pembagian transitif dan muta'addi berdasarkan jumlah objeknya, kemudian pengertian intransitif dan lazim, kemudian yang terakhir yakni ciri-ciri transitif dan lazim. Pembahasan yang pertama yakni pengertian transitif dan muta'addi. Saya mencantumkan 3 pengertian transitif menurut para ahli. Yang pertama menurut Mulyono, kalimat aktif transitif adalah kalimat yang paling tidak mempunyai 3 unsur inti di dalamnya, yakni subjek, predikat, dan objek. Menurut Suhardi, kalimat aktif transitif yaitu kalimat verbal aktif yang fungtor P atau predikatnya diikuti oleh fungtor O atau objek. Menurut Alwi, kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Dari ketiga pendapat tersebut, jika dibandingkan, maka Mulyono dan Suhardi menyatakan bahwa transitif merupakan suatu bentuk kalimat aktif yang harus menyertakan predikat dan objek. Sedangkan menurut Alwi, transitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Berbeda dengan Mulyono dan Suhardi, pendapat Alwi menyatakan bahwa objek dalam kalimat aktif dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Ketiga pendapat sama-sama menyebutkan tentang kata kerja atau predikat yang berdampingan dengan objek. Pengertian muta'addi menurut Syekh Mustafa Al-Ghulaini dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah disebutkan bahwa al-fi'lul muta'addi huwa ma yata'atta atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bih wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bih yaqa'u alaih. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang pengaruhnya melampaui fa'ilnya sehingga mencapai maf'ul bih. Fi'il muta'addi itu pasti butuh fa'il yang melakukannya dan maf'ul bih yang menjadi sasaran perbuatan fa'il. Menurut Ibnu Aqil dalam Syarah Alfiyah disebutkan fa'il muta'addi huwaladzi yasilu ila maf'uli bi ghairi harfin jar. Fi'il muta'addi yaitu fi'il yang maknanya bisa sampai pada maf'ul bihnya tanpa perantara huruf jar. Dari kedua pendapat mengenai fi'il muta'addi, jika dibandingkan maka dari pendapat Syekh Al-Ghulaini maupun Ibnu Aqil sama-sama menyatakan bahwa makna fi'il muta'addi bisa mencapai maf'ul bih. Dalam pengertian menurut Syekh Al-Ghulaini, dapat dipahami bahwa unsur kalimatnya terdiri dari fi'il muta'addi, fa'il, dan maf'ul bih, sedangkan Ibnu Aqil hanya menyampaikan mengenai fi'il dan maf'ul bih. Ibnu Aqil memberikan penjelasan bahwa fi'il dan maf'ul bihnya tanpa ada perantara huruf jar, sedangkan Syekh Al-Ghulaini tidak menyinggung ada atau tidaknya huruf jar. Kesimpulan dari pengertian transitif dan muta'addi ialah transitif merupakan kata kerja sebagai predikat dalam kalimat aktif yang memerlukan nomina sebagai objeknya. Muta'addi ialah kata kerja atau fi'il yang maknanya melampaui fa'il hingga dapat mencapai maf'ul bih. Di sini, keduanya, baik transitif maupun muta'addi, sama-sama merupakan kata kerja yang membutuhkan objek untuk bisa sampai pada maknanya. Dan dicontohkan dengan aktubu ar-risalata. Saya menulis surat. Saya dan Ana sebagai subjek atau pelaku perbuatan, kemudian menulis, kata transitif dan kata ba juga fi'il muta'addi, surat atau ar-risalata sebagai objek atau maf'ul bihnya. Pembahasan selanjutnya yakni ciri-ciri transitif dan muta'addi. Ciri-ciri kata kerja transitif. Yang pertama, kalimat aktif dengan kata kerja transitif tersusun dengan adanya subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Pak Yanto membeli kopi. Pak Yanto sebagai subjek membeli predikat, kopi objek. Kemudian Surya memelihara landak di rumah. Surya sebagai subjek memelihara predikat, landak objek, di rumah keterangan. Ciri kata kerja transitif ini dapat diterapkan pada fi'il muta'addi. Contohnya, tobakhtu atau ama. Tobakho sebagai predikat, domirtu sebagai subjek, atau ama sebagai objek. Contoh yang kedua, istaro sodiki alkitaba fitukan. Istaro sebagai predikat, sodiki sebagai subjek, alkitaba objek, fitukan sebagai keterangan.
Ciri yang kedua yakni nomina yang berfungsi sebagai objek dalam susunan kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam susunan kalimat pasif. Contohnya, ibu membersihkan kamar. Kamar merupakan objek dalam kalimat aktif, menjadi subjek dalam kalimat pasif, menjadi kamar itu dibersihkan oleh ibu. Ciri kata kerja transitif ini dapat diterapkan pada fi'il muta'addi. Contohnya, fataha Utsmanu al-baba. Kemudian menjadi futihal babu. Ciri kata kerja transitif yang ketiga adalah kata kerja transitif menggunakan imbuhan memper, memperkan, mei, memperi, mekan. Contohnya, Ben menceritakan pengalamannya. Kemudian contoh yang kedua, Lea memperlakukan adiknya dengan baik. Ciri kata kerja transitif ini tidak dapat diterapkan pada fi'il muta'addi karena bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki kajian morfologi yang berbeda. Ciri-ciri fi'il muta'addi. Ciri yang pertama merupakan ciri umum untuk mengenali fi'il muta'addi, yakni bahwa fi'il tersebut dilakukan oleh sebagian anggota tubuh. Contohnya, yasrobu Qasim al-labana. Ciri fi'il muta'addi ini dapat diterapkan pada kata kerja transitif. Contohnya, Odi menonton televisi. Kata kerja yasrobu yang berarti meminum dan menonton merupakan kata kerja yang dilakukan oleh sebagian anggota tubuh, sehingga keduanya membutuhkan objek. Ciri yang kedua yakni fi'il muta'addi dapat bersambung dengan hak dhamir yang merujuk pada maf'ul bih. Contohnya, ijtihadat thalibu fa'ahabbahul ustadu. Ciri fi'il muta'addi ini dapat diterapkan pada kata kerja transitif, bahwa kata kerja transitif dapat bersambung dengan kata ganti yang merujuk pada objek. Contohnya, Nathan sedang berbicara dan semua orang mendengarkannya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pembagian transitif dan muta'addi berdasarkan jumlah objeknya. Pembagian kata kerja transitif berdasarkan jumlah objeknya terbagi menjadi dua, yakni eka transitif dan dui transitif. Eka transitif yakni kata kerja yang diikuti satu objek. Contohnya, Lili mencari pekerjaan. Dalam contoh tersebut disebutkan hanya satu objek, yakni pekerjaan. Kemudian yang dimaksud dui transitif yakni kata kerja yang diikuti satu objek dan pelengkap. Contohnya, saya mencarikan Lili pekerjaan. Lili sebagai objek, kemudian pekerjaan sebagai pelengkap. Fi'il muta'addi berdasarkan jumlah objeknya terbagi menjadi tiga, yakni berobjek 1, berobjek 2, dan berobjek 3. Fi'il muta'addi dengan dua objek, objeknya bisa bukan berasal dari mubtada' khobar dan bisa juga berasal dari mubtada' khobar. Adapun fi'il yang objeknya berasal dari mubtada' khobar bisa berupa af'alul qulub ataupun af'alut tahwil. Fi'il muta'addi berobjek 1 sangat banyak. Misalnya kataba, akhoda, ghafaro, dan akroma. Katabtu ar-risalata, saya menulis surat. Di situ hanya terdapat satu objek, yakni ar-risalata. Fi'il muta'addi berobjek 2, yang objeknya bukan berasal dari mubtada' khobar. Contohnya, a'ta, sa'ala, manaha, mana'a, kasa, albasa. Dan dicontohkan di situ ada a'taituka kitaban. Objek yang pertama yakni dhamir ka, dan yang kedua ada kitaban. Fi'il muta'addi dengan dua objek yang berasal dari mubtada' khobar ada dari af'alul qulub atau kata kerja yang berkaitan dengan kesadaran batin. Misalnya dhanna, hasiba, khola, za'ama, ro'a, alima, dan wajada. Dhanantu ar-rajula ghaniyan, saya menduga laki-laki itu kaya. Dalam contoh tersebut, objek pertama adalah ar-rajula dan objek kedua ghaniyan. Fi'il muta'addi dengan dua objek yang berasal dari mubtada' khobar berupa af'alut tahwil atau kata kerja yang berarti menjadikan atau merubah. Misalnya ja'ala, sayyaro, rodda, taroka, takhida, ittakhoda, dan wahaba. Ja'altu al-asala dawaan, saya menjadikan madu sebagai obat. Al-asala objek pertama dan dawaan sebagai objek kedua. Fi'il muta'addi yang berobjek 3 ada a'lama, aro, amba'a, naba'a, akhbaro, khobbaro, dan hadatha. A'lamtu Hilma al-matara munhamiron, saya memberitahukan kepada Hilma bahwa hujannya lebat.
Helma objek 1 dan Matoro objek kedua, Munhamiron objek ketiga. Di antara persamaan mutaaddi dan transitif dari segi jumlah objeknya, yakni keduanya sama-sama memiliki pembagian berdasarkan jumlah objeknya. Kata kerja eka transitif memiliki susunan kalimat yang sama dengan fiil mutaaddi berobjek 1, yakni terdiri dari subjek atau fa'il, predikat atau fiil, dan objek atau maf'ul bih. Dan kata kerja dwi transitif juga memiliki susunan yang sama dengan fiil mutaaddi berobjek 2, yakni subjek atau fa'il, predikat atau fiil, dan dua objek atau dua maf'ul bih. Perbedaan mutaaddi dan transitif dari segi jumlah objeknya. Penyebutan dua objek dalam fiil mutaaddi ialah objek pertama dan objek kedua, sedangkan dalam kata kerja dwi transitif yakni objek dan pelengkap. Perbedaan yang kedua yakni dalam fiil mutaaddi terdapat pembagian kata kerja dengan 3 objek, sedangkan dalam kata kerja transitif tidak ada. Pembahasan selanjutnya yakni pengertian intransitif dan lazim. Pengertian intransitif di sini saya hanya menyebutkan 2, yakni dari Suhardi dan Alwi. Menurut Suhardi, intransitif adalah kalimat verbal yang predikatnya tidak diikuti unsur lain yang mengisi objek maupun pelengkap, namun setelah predikat boleh ditambah unsur keterangan. Menurut Alwi, intransitif ialah kata kerja yang tidak memiliki objek di belakangnya. Perbandingan pendapat, Suhardi dan Alwi sama-sama menyebutkan mengenai kata kerja intransitif yang tidak diikuti objek. Suhardi menyinggung tentang selain tidak ada objek yang mengikuti kata kerja intransitif, juga tidak ada pelengkap. Sedangkan dalam pengertian menurut Alwi menyinggung tidak adanya objek saja. Suhardi menerangkan kemungkinan adanya unsur keterangan setelah kata kerja intransitif, sedangkan Alwi tidak menyebutkannya. Pengertian lazim, yakni menurut Syekh Mustafa Al-Ghulaini dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah disebutkan bahwa al-fi'lul lazim huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bih. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memiliki pengaruh yang melampaui fa'ilnya sehingga ia tidak memiliki maf'ul bih. Kemudian pendapat dari Ibnu Aqil dalam Syarah Alfiyah, fal-lazimu huwa ma la yasilu ilal maf'uli illa biharfin jarrin. Fi'il lazim yaitu fi'il yang maknanya tidak bisa sampai pada maf'ul kecuali dengan perantaraan huruf jar. Dari dua pendapat mengenai pengertian fi'il lazim, dapat dilihat bahwa kedua pendapat sama-sama menyatakan bahwa makna fi'il lazim tidak sampai maf'ul bih. Dan pendapat Syekh Al-Ghulaini menunjukkan susunan kalimat hanya terdapat fi'il dan fa'il, sedangkan Ibnu Aqil tidak menjelaskannya. Ibnu Aqil memberi keterangan makna fi'il lazim dapat sampai pada maf'ul bih dengan perantaraan huruf jar, sedangkan Syekh Al-Ghulaini tidak menyebutkannya. Sebagaimana beberapa pendapat mengenai pengertian intransitif dan lazim yang sudah disebutkan sebelumnya, maka intransitif ialah kata kerja yang tidak memiliki objek maupun pelengkap setelahnya namun dapat diikuti dengan kata keterangan. Sedangkan lazim ialah kata kerja atau fi'il yang maknanya tidak melampaui fa'il, sehingga tidak memiliki maf'ul bih. Intransitif dan lazim sama-sama merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk bisa sampai pada maknanya. Contohnya, jalasat Zainab. Zainab duduk. Dalam contoh tersebut, tidak ada objeknya. Namun, bisa saja diberi keterangan seperti Zainab duduk di atas kursi. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai ciri-ciri intransitif dan lazim. Ciri-ciri intransitif yang pertama ada kalimat aktif dengan kata kerja intransitif tersusun dengan adanya subjek dan predikat. Contohnya Hira berlari. Jadi kata kerja intransitif ini dapat diterapkan pada fi'il lazim. Contohnya jalas al-mudarris. Al-mudarris dan Hira sebagai subjek dan berlari maupun jalasa sama-sama merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ciri intransitif yang kedua, ada kata kerja intransitif tidak dapat diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Contohnya, keluarga itu berpergian. Ciri kata kerja intransitif ini dapat diterapkan pada fi'il lazim. Contohnya, la'ibal waladu. Ciri yang ketiga, kata kerja transitif menggunakan kata dasar imbuhan berkan, ter, atau kean. Contohnya, paman sedang berdiri.
atau kucing itu berkeliaran. Ciri kata kerja intransitif ini tidak dapat diterapkan pada fiil lazim karena bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki kajian morfologi yang berbeda. Ciri-ciri lazim. Ciri yang pertama ini merupakan ciri umum untuk mengenali fiil lazim, yaitu fiil tersebut dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Contohnya anta tarji'u. Ciri fiil lazim ini juga dapat diterapkan pada kata intransitif. Contohnya temanku sedang tidur. Kata kerja tarji'u dan tidur dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, sehingga keduanya tidak membutuhkan objek. Ciri fi'il lazim yang kedua adalah fi'il yang menunjukkan tabiat, karakter, watak, perangai, atau kepribadian. Fi'il-fi'il tersebut adalah jabuna, syajua, kobuha, dan hasuna. Contohnya, jabunal gulamu, anak kecil itu pengecut. Ciri yang ketiga yakni fi'il yang menunjukkan ukuran, yakni tola, kosuro, arudo, dan wasi'ah. Contohnya, arudul mal'abu, tempat bermain itu lebar. Ciri fi'il lazim yang keempat yaitu fi'il yang menunjukkan kebersihan, yakni tohuro dan nadhufa. Contohnya, nadhufa mangziluka, rumahmu bersih. Ciri yang kelima yakni fi'il yang menunjukkan arti kotor, seperti wasikho, nadisa, kodiro, najisa. Contohnya, wasikhotil ghurfatu, ruangan itu kotor. Ciri yang keenam yakni kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang terjadi pada badan yang tidak melibatkan bergeraknya anggota tubuh. Misalnya, marodo, kasila, nasyito, faroha, hazina, syabi'a, adisha. Contohnya, marido ammi, pamanku sakit. Ciri yang ketujuh yakni kata kerja yang menunjukkan kegiatan berhias. Misalnya, najila, da'ija, kahila. Contohnya, najilatil ainu. Ciri fi'il lazim yang ke-8 yakni fi'il yang menunjukkan warna. Misalnya, ihmarro, iswadda, ihdorro, dan lain sebagainya. Contohnya, ihmarro at-tomatim, tomat itu sudah memerah. Ciri yang ke-9 yakni fi'il yang menunjukkan cacat. Misalnya, amisha, awiro. Contohnya, amishat, ainuhu, penglihatan matanya buram. Ciri fi'il lazim yang ke-10 adalah mutawa'ah pada fi'il muta'addi. Mutawa'ah adalah ketika fa'il dari fi'il lazim dapat menerima hasil dari pekerjaan fa'ilnya fi'il muta'addi. Contohnya, kasartu az-zujaja fatakassaro az-zujaju. Aku memecahkan kaca, maka kaca itu menjadi pecah. Ciri fi'il lazim yang ke-11 yakni mengikuti wazan fa'ula. Misalnya, dokhuma, wajuha, yamuna, sarwa. Contohnya, yamuna tiflu, anak kecil itu bahagia. Selanjutnya, ciri yang ke-12 yakni mengikuti wazan infa'ala. Misalnya, inkasaro, infaddo, inqoda, inma'ah. Contohnya, inkasaro az-zujaju, kaca itu pecah. Ciri yang ke-13 yakni mengikuti wazan if'ala. Misalnya, ighbarro, izwarro, ihtadda, ishtadda, i'wajja, iftarro. Contohnya, ihtaddal muwaddaf, pegawai itu marah. Ciri yang ke-14 yakni mengikuti wazan if'ala. Misalnya, idhamma, izwarro, ihmarro, biyaddo, isfarro. Contohnya, idhammal lailu, malam itu sangat gelap. Ciri fi'il lazim yang ke-15 yakni mengikuti wazan if'alalla. Misalnya, iksa'arro, itma'anna, iksa'arro jismuka, badanmu menggigil. Ciri yang ke-16 yakni mengikuti wazan if'anlala. Misalnya, ihronjama, ika'an sasa, ika'an sasal jaisu, pasukan itu telah mundur. Perpadanan ciri-ciri lazim dan intransitif, yakni yang pertama ciri-ciri dalam fi'il lazim mengenai kata kerja yang menunjukkan tabiat, kata kerja yang menunjukkan ukuran, kata kerja yang menunjukkan kebersihan, kata kerja yang menunjukkan arti kotor, kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang terjadi pada badan yang tidak melibatkan bergeraknya anggota tubuh, dan kata kerja yang menunjukkan cacat tidak bisa menjadi kata kerja intransitif dalam bahasa Indonesia karena fiil-fiil tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kata kerja melainkan kata sifat. Contohnya, nadhufa mangziluka, rumahmu bersih. Bersih merupakan bentuk dari kata sifat dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua yakni kata kerja yang menunjukkan kegiatan berhias dalam fi'il lazim tidak dapat dicari padanan kata kerja yang tepat dalam intransitif. Dan yang ketiga, kata kerja yang menunjukkan warna dapat diterapkan dalam kata kerja intransitif dengan cara memberikan imbuhan me pada suatu kata warna. Contohnya membiru, memerah, menghijau, memutih, menguning, dan lain sebagainya. Perpadanan yang keempat yakni ciri mutawa'ah pada fi'il lazim jika diterapkan dalam kata kerja intransitif adalah dengan menghilangkan imbuhan yang menjadi ciri transitif pada kata kerja. Contohnya aku memecahkan kaca. Memecahkan merupakan kata kerja transitif, namun jika imbuhan mekannya dihilangkan, maka akan menjadi kata kerja intransitif. Yang kelima yakni ciri-ciri fi'il lazim yang dengan mengikuti wazan tertentu tidak dapat diterapkan pada kata kerja intransitif karena perbedaan cara penurunan kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, adapun kurangnya saya mohon maaf. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.